Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Kakak juga mau tanya kakak yang lain deh. Kak Susi apa kabar? Puji Tuhan luar biasa. Kak Bebe. Puji Tuhan luar biasa juga. Kak Rara. Puji Tuhan. Kakak harap adik-adik di rumah juga dalam keadaan sehat, sukacita, dan semangat. Meskipun ibadah kali ini di rumah aja ya. Yuk kita awali ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Semesta Bernyanyi. Nah, sebelum kita memulai ibadah minggu ini, kita mau berdoa dulu ya teman-teman. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami dalam minggu ini. Tuhan, kami mau beribadah, kiranya Engkau menyertai kami dari awal hingga akhir. Tuhan, meskipun kami beribadah di rumah, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, sekarang kita waktunya mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, ayo kita memuji Tuhan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah teman-teman, sekarang kita waktunya mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita mau berdoa dulu ya teman-teman. Yuk semuanya tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih dan puji syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh bersuka cita memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami sangat rindu ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong berkati kakak Pamong yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Berkati kami pula, semua yang ada di sini, sehingga kami boleh mengerti tentang firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Kakak yakin pasti luar biasa, puji Tuhan. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Alkitab. Ayo kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ke 13 ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Akan Kak Thomas bacakan, adik-adik simak ya. . Ceritanya tentang Pentakosta.
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hatinya, dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh adik Sela. Halo teman-teman, hari ini Sela mau bercerita tentang Pentakosta. Yuk simak baik-baik. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berkumpul dan berdoa di suatu ruangan. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi teman-teman. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang sangat keras dan kencang. Angin itu memenuhi seluruh ruangan di mana para murid berada. Tiba-tiba, lidah-lidah api bermunculan dan hinggap di kepala semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang! Roh Tuhan datang! Roh Kudus memenuhi seluruh murid-murid di dalam ruangan itu. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Tuhan janjikan kepada murid-muridnya. Pada malam ketika Roh Kudus turun ke atas murid-murid Yesus, ternyata
ada banyak orang di Yerusalem. Mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus menceritakan tentang perbuatan Yesus yang ajaib. Mereka juga terkejut karena murid-murid Yesus berbicara dengan bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini ya? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus dari dulu sampai sekarang. Terima kasih Adik Sela yang sudah membawakan cerita dari awal sampai akhir tadi. Nah, adik-adik, kakak yakin pasti adik-adik memperhatikan juga, ya. Kalau adik-adik memperhatikan cerita tadi, kakak ada pertanyaan. Ya. Ini ada 2 orang anak. Yang satu bernama Pit Hitam, yang satu bernama Michael. Ya. Pit Hitam ini anaknya nakal, suka berbohong, suka mencuri, tidak patuh sama orang tua. Kalau disuruh orang tua pasti membantah. Ada yang membantah di sini adik-adik? Kemudian dia juga suka mengganggu temannya. Dan banyak hal yang sifatnya itu nakal, itu yang sering dilakukan oleh Pit Hitam. Kemudian yang satu bernama Michael tadi, anaknya ini rajin, pintar, kemudian jujur, taat sama orang tua, rajin berdoa, rajin ke gereja, dan banyak hal yang baik-baik yang dilakukan oleh Michael. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah di sini ada yang mempunyai kehidupan seperti Pit Hitam? Kakak yakin dan percaya, anak GKJW tidak ada yang mempunyai kehidupan seperti Pit Hitam. Untuk itu, di hari Pentakosta ini, mari kita mengusahakan kehidupan yang rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin membantu orang tua, patuh dan taat pada orang tua, dan rajin belajar. Bagaimana adik-adik? Bisa? Pasti bisa. Nah adik-adik, dengan demikian kakak ucapkan selamat merayakan hari Pentakosta. Selamat melanjutkan kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati. Dadah. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ternyata Roh Kudus itu luar biasa ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti roh kenari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti roh kenari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti roh kenari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti roh kenari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti roh kenari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti roh kenari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti roh kenari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti roh kenari. Roh Kudus membuat kita untuk berani memberitakan Injil loh teman-teman. Bagaimana caranya? Salah satunya kita kalau ada teman yang salah, kita bisa menegurnya loh. Nah, untuk memahami karya Roh Kudus,
kita mau bikin aktivitas loh teman-teman. Mau? Mau? Mau dong. Yuk! Shalom teman-teman, kita akan masuk dalam aktivitas. Siapkan dulu kertas, gunting, dan alat tulis. Ambil satu buah kertas yang sudah disiapkan, lipat menjadi 2, seperti ini. Kemudian ambil alat tulis kalian, gambarlah pola setengah hati seperti ini. Yang balita bisa minta bantuan papa mama ya. Kemudian minta bantuan papa mama juga untuk menggunting pola setengah hati yang sudah dibuat. Oke, setelah selesai akan menjadi hati yang utuh seperti ini. Jika Roh Kudus ada dalam diriku, apa yang akan aku lakukan? Teman-teman bisa isi di sisi kiri ini. Misalnya, saya akan memuji Tuhan dengan sukacita. Jika Roh Kudus ada dalam diriku, aku akan menahan diri dari, misalnya, dari marah-marah. Karena marah-marah itu perbuatan yang tidak baik. Bisa diisi di sebelah kanan ya. Selamat mencoba. Nah, teman-teman, sekarang kita siapkan persembahan kita masing-masing. Kita serahkan kepada Tuhan dan muji nama Tuhan. Berlimpah sukacita di hati. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, teman-teman, kita sudah mengumpulkan persembahan. Tiba saatnya kita berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh teman-teman kita di rumah. Dan nanti akan dihadiri oleh Kak Thomas. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu di dunia. Tuhan telah memberikan kebijaksanaan dan akal budi untuk orang yang mengolah persembahan. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kami mau berdoa untuk sekolah kami yang sedang di masa pandemi ini, supaya kita tetap semangat dan rajin belajar meski di rumah saja. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, agar bisa cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapa yang di surga, kami melanjutkan doa syafaat saudara kami. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Kami bersyukur atas kedua orang tua kami. Melalui kedua orang tua kami, mereka mendidik kami, mendampingi kami, menuntun kami. Berkati mereka ya Tuhan,
agar senantiasa berilah mereka kesehatan dan kesabaran, berilah rezeki secukupnya untuk kami semua, dan hindarkanlah kedua orang tua kami dari mara bahaya. Terima kasih Bapa, semua permohonan ini hanya kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, di saat pandemi COVID-19 ini kami tidak bisa beribadah di gereja, tetapi Tuhan memberikan hikmah bagi kami semua supaya kami bisa beribadah dengan sarana multimedia saat ini. Berkati gereja kami semua, berkati Bapak dan Ibu Pendeta, berkati semua jemaat GKJW Tuhan, agar kami semua bisa melalui masa sulit ini dengan tenang. Demikian tadi Tuhan doa yang disampaikan oleh anak-anak. Biarlah anak-anak kami bertumbuh di dalam imannya, lebih setia kepada Tuhan, dan boleh berkarya di dalam kehidupannya yang akan datang. Terima kasih untuk semua berkat-Mu, untuk segala hal yang boleh kami terima. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah minggu pagi pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami terima, firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami akan penggenapan janji Tuhan tentang turunnya Roh Kudus yang boleh kami peringati bersama. Biarlah firman-Mu akan selalu hidup di dalam hati kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan tetap menyala-nyala di dalam hati kami, sehingga kami boleh mendapat kekuatan dan kemampuan dari Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan doa syafaat kami ini kami tutup dengan doa Bapa kami, seperti Tuhan yang mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mohon berkat Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan Allah, sumber segala berkat, kami mohon berkat-Mu. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus, menyertai kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, demikian kebaktian kita pagi ini. Nah, kita mau menutup kebaktian pagi ini dengan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Jangan lupa Di rumah aja, jaga kebersihan, tetap andalkan Tuhan Yesus, dan tetap semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.